Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita ketemu lagi di sekolah minggu secara online. Kami guru-guru di gereja dan anak-anak di rumah masing-masing atau bahkan di tempat saudara. Ya, kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini. Anak-anak berdiri di tempatnya ya. Kita akan pujikan nama Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati satu sama teman, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta buktinya. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu secara online walaupun kami di rumah masing-masing. Tolong kami satu persatu Bapa, agar kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan baik. Tuhan, berkati sekolah anak-anak, berkati kesehatan anak-anak, berkati orang tua anak-anak sekolah minggu semuanya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati setiap langkah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Terimalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Melayani lebih sungguh. Ayo anak-anak. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
puji Tuhan anak-anak, hari ini walaupun masih pandemi, sekolah juga masih online, kita masih tetap bisa sekolah minggu, bisa memuji Tuhan bersama-sama walaupun tempatnya berbeda. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan puji nama Tuhan dulu. Aku ingin seperti Yesus. Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini saya di rumah beserta dengan keluarga dan juga Bapak Ibu guru di gereja boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Neni akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati saya juga yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan sekali lagi, Yesus mengatakan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan berarti Tuhan Yesus akan terpaksa melaluinya. Namun, Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mengerti siapa dia gurunya. Tuhan Yesus ingin supaya muridnya tahu bahwa nanti Tuhan Yesus akan diolok, disesah, dan dibunuh. Namun, dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, masih ada muridnya yang masih memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Ibu mereka masih saudara dengan Maria, ibu Yesus. Jadi, karena mereka merasa mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus dan masih saudara, mereka merasa berhak mempunyai atau mendapatkan kedudukan penting di sisi Tuhan Yesus. Apa yang mereka minta? Ketika rombongan itu berhenti, maka Yakobus dan Yohanes ditemani ibunya yang bernama Salome menghadap Tuhan Yesus. Mereka bertiga bersujud di depan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Mau apa kamu bertiga?" Lalu ibunya menyahut dengan hormat, "Tuhan, berilah tempat yang istimewa kepada kedua anakku. Di dalam kerajaan-Mu, seorang duduk di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Yakobus dan Yohanes langsung menyambung, "Benar Tuhan, biarkan kami duduk sebelah menyebelahi Engkau dalam kebesaran-Mu." Namun, Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka minta. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Dan siapkah kamu menerima baptisan yang harus dibaptisan kepadaku?"
Tanpa berpikir lagi, Yakobus dan Yohanes langsung menjawab, "Kami sanggup." Namun Tuhan Yesus tetap tahu bahwa mereka sebenarnya tetap tidak mengerti. Ke-10 murid yang lain menjadi marah mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dunia ini orang yang punya kedudukan tinggi akan dihormati, akan dilayani, tapi tidak dengan kamu. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, anak-anak, sekarang kita buka firman Tuhan dari Markus 10 ayat 45. Ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Kita buka bersama-sama ya, dari Markus 10 ayat 45a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 45a. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, saya juga kamu, kita harus mau dengan tulus dan senang gembira melayani seperti yang sudah Tuhan suruh pada kita, sudah Tuhan contohkan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani. Anak-anak, kalian tahu, di sini di sekolah minggu kita juga ada seorang anak sekolah minggu yang mau melayani. Dia sekarang sudah remaja. Ayo, kalian pasti ingin tahu kan? Akan saya undangkan ya. Kak Nathan. Nah, anak-anak, ini dia Kak Nathan. Halo. Yang dulunya anak sekolah minggu, sekarang sudah menjadi remaja ya. Betul sekali. Dan sekarang melayani sekolah minggu. Ayo, ceritakan sayang kamu sama Tuhan melayani sekolah minggu. Oke. Juga perkenalkan namanya ya. Ya, siap. Oke, halo semuanya, adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nathan Chandra. Jadi, kakak ini sekarang lagi kuliah nih. Dan kakak dulu emang udah dari sekolah minggu di sini, terus sekarang aktif di remaja. Nah, adik-adik tahu sendiri kan, sekarang kan kondisi lagi pandemi. Jadi adik-adik harus beribadah dari rumah. Kakak juga sekolah juga pasti sama kan. Nah, kakak juga kuliahnya dari rumah, harus secara online. Nah, berhubung gitu juga, kakak melayani di sekolah minggu ini sebagai kameramen atau pengambil gambar untuk ibadah online. Jadi adik-adik tetap bisa beribadah walaupun tidak bisa secara langsung ya, walaupun harus dari rumah. Gitu sih Kak. Bagus ya. Nathan melayani dengan sungguh hati kan? Oh iya, jelas. Untuk menyenangkan hati siapa? Tuhan. Hati Yesus. Tuhan. Kalian semua bisa nih contoh seperti ini. Contoh yang bagus berarti melakukan apa yang Tuhan mau. Iya, Ya, benar. melayani dengan sungguh-sungguh. Baguslah, semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, betul. Nah, adik-adik kalau di besar bisa nih ikut seperti Kak Nathan ini. Kak Nathan tadi kan sudah dari sini. Iya. Pasti tidak tahu ya tadi gawanya apa. Yuk Oh, kita iya. ulang bersama-sama. Oke, yuk. Gawat tadi Yuk. masih ingat? Masih ingat kok ya. Masih ingat kan? Iya. Markus 10 ayat 45a. Kita ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 45a. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Karena kan kita berdoa dulu yuk. Oke, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah begitu mengasihi saya, dan Tuhan sudah lebih dulu melayani saya sebagai juru selamat saya. Tuhan, terima kasih juga kalau anak-anak-Mu sudah mau melayani dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu pada kami. Saya juga mau Tuhan selalu melayani Tuhan dengan melayani orang-orang di sekitar kami, dengan melayani papa, mama, kakak, adik, dan orang lain. Juga ada juga yang melayani di sekolah minggu seperti Nathan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan dan sebelum kita selesai ibadah, kita akan pujikan satu lagu untuk pemuliaan nama Tuhan. Ku mau melayani. Ku mau melayani, ku mau melayani, melayani ayah dan ibu setiap waktu. Ku mau melayani, ku mau melayani, melayani kakak dan adik setiap waktu. Ku mau melayani, ku mau melayani, melayani sesamaku setiap waktu. Anak-anak, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.